Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semua. Dan saya harap kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di sini perkenalkan saya Arif Ramadan dari TPHP Angkatan 2019. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas segi PP saya. Yang di sini memiliki judul Microwave Irradiation Alters the Rheological Properties and Molecular Structure of Holeless Barley Starch. Di sini saya Arif Ramadan dengan NIM 194444174 TP12551. Di sini terdapat 4 pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu terdiri dari introduction, material and methods, result and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu introduction. Pati merupakan cadangan energi terpenting dalam tanaman. Ini merupakan semi-kristalin karbohidrat, terutama terdiri dari dua bentuk biomakromolekul, yaitu amilopektin dan amilosa. Dan di sini perbedaan mengenai amilopektin dan amilosa telah banyak kita pelajari sebelumnya di mata kuliah EGPP. Dan struktur pati itu terdiri dari 5 tingkatan, yaitu yang pertama ada individual chains of starch molecule, yang kedua ada individual starch molecule, yang ketiga ada semi-crystalline lamellel, yang keempat ada starch granule growth rings, dan yang terakhir yang kelima itu adalah individual starch granule. Dan perbedaan dari tingkatan-tingkatan pati itu, dari 5 tingkatan ini, akan mempengaruhi penggunaannya dalam industri, di mana perubahan dalam tingkatan yang rendah akan menyebabkan perubahan struktur tingkatan tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan fisikokimia. Dan salah satu pengolahan yang dapat mengubah struktur pati adalah menggunakan microwave. Dan microwave treatment ini dapat mengubah fisikokimia properties pati, termasuk kemampuan menyerap air, kemampuan membengkak, sifat granula, rasio amilosa dengan amilopektin, termodinamika, sifat dielektrik, gelatinisasi, dan sifat pasting dari pati itu sendiri. Dengan demikian, struktur starch dapat dianalisis dengan pengaruh iradiasi microwave terhadap fisikokimia dan struktur properties dari starch itu sendiri. Hal ini sebelumnya telah dilakukan terhadap beras, gandum, millet, soba, kentang, dan yang lainnya. Akan tetapi, pembahasan mengenai hulless barley itu masih minim. Seperti yang kita ketahui, hulless barley merupakan makanan tradisional, food tradisional yang dapat ditemukan di masyarakat Tibet di Cina. Kemudian, hulless barley ini mengandung sekitar 60-70% pati dalam bentuk berat kering di bijinya itu. Dan hal ini merupakan dapat dikatakan bahwasannya hulless barley ini merupakan salah satu sumber pati dan berpotensi sebagai sumber daya berkelanjutan untuk industri pangan ke depannya. Seperti itu. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, namun pengaruh continuous microwave irradiation terhadap sifat rheological dan struktur molekul dari hulless barley starch masih belum diteliti. Dalam penelitian ini, perubahan sifat rheological pati setelah perlakuan continuous microwave irradiation akan dipelajari dengan steady shear and dynamic oscillatory measurement. Sementara itu, akan dianalisis dua tingkatan struktur pati, yaitu distribusi panjang rantai dan ukuran molekul dari hulless barley pati tersebut setelah dilakukan perlakuan continuous microwave irradiation seperti itu. Oke, kita memasuki bahasan yang selanjutnya, yaitu material and methods. Di sini terdiri dari materialnya, yaitu hulless barley kernels, kemudian di sini nanti akan dilakukan preparasi, di mana hulless barley kernels-nya itu akan diberi perlakuan microwave dengan beberapa tingkatan waktu ya, yaitu di sini dalam pengujian ini dilakukan dengan 60, 120, dan 180 detik dengan perbedaan microwave power itu sendiri juga. Nanti bakalan dibahas lebih lanjut di result and discussion. Kemudian ada rheological measurement, di sini dihitung steady flow properties dan dynamic escalatory properties. Dan kemudian yang terakhir itu yang keempat ada analysis of chain length distribution, di mana menggunakan metode sex exclusion chromatography
Dan statistical analysis menggunakan ANOVA, dan ANOVA ini telah banyak kita pelajari ya di praktikum dan lain sebagainya. Oke, kita memasuki inti dari pembahasan review jurnal hari ini, yaitu result and discussion. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Stedisher Rheological Properties. Di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya sampel yang digunakan yaitu ada dua bentuk, ada dua jenis. Yang pertama itu ada in-kernel, yang kedua itu adalah isolate. Dan seperti yang saya katakan tadi, di sini microwave yang digunakan itu treatmentnya itu berbeda-beda. Ada yang 0, 60 second, 120 second, dan 180 second. Dan microwave power yang digunakan juga bervariasi, yaitu 0, 640, 720, dan 800 powernya, seperti itu. Dan pada hasil tabel 1 di sini, teman-teman bisa melihat bahwasannya nilai N yang diperoleh dari kedua jenis sampel yang telah diberikan perlakuan ya, memiliki nilai N yang itu lebih kecil daripada 1, di mana nilai N lebih kecil dari 1 menandakan bahwa keseluruhan sampel memiliki sifat pseudoplastis. Dan hal ini merupakan bentuk self-thinning behavior ya, yang artinya itu bahwasannya rata-rata disrupsi dari keterikatan molekul itu lebih besar dibandingkan dengan rata-rata reformasi dari peningkatan cell rates. Hasilnya terjadi penurunan viskositas pada kedua bentuk sampel itu. Dan selama pelakuan sharing, di sini teman-teman bisa melihat menurunkan nilai K pada kedua sampel itu turun dan meningkatkan nilai N. Di sini cenderung nilai N-nya itu naik, yang menunjukkan terjadi lebih sedikit pengentalan, lebih banyak penipisan, yang menandakan bahwa gel pati itu lebih elastis. Dan selama upward sharing yang di table itu bisa dilihat nilai dari N value dari isolate MWI HBS itu tidak meningkat secara signifikan, tetapi mengalami perubahan yang cepat selama waktu pemrosesan dan power maksimum. Di sini teman-teman bisa lihat fokus ke sampel isolate MWI HBS dengan microwave time-nya itu 180 second dan microwave power-nya itu 800. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya N value-nya itu mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang sebelumnya diberi microwave power 720 itu kan 0,184. Dan di waktu microwave power-nya 800, dia itu berubah N value itu menjadi 0,256. Dan ini mengalami perubahan yang cepat ya sama waktu pemrosesan dan power maksimum. Dan ini menandakan bahwasannya kondisi perlakuan maksimum itu memiliki dampak terbesar pada sifat gelatinisasi dan termodinamika. Seperti itu. Dan di sini kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu dynamic rheological properties, di mana rheological properties itu diatur oleh komposisi kimia, dimensi granula pati, struktur molekul pati, dan interaksi granula-granula yang menggambarkan sifat viskoelastis dari pati selama gelatinisasi pati yang bergantung pada suhu, retrogradasi, dan sifat viskoelastik pati saat perubahan tegangan yang diukur secara berkala. Dan di sini pada tabel 2 itu terdapat beberapa tanda ya, di mana tanda G strip 1 itu menandakan storage modulus, dan tanda G petik 2 itu menandakan loss modulus, yaitu kemampuan menyimpan dan membuang energi, seperti itu. Dan G petik 1 itu menandakan elastisitas dari sampel, dan yang G strip ini tanda petik 2 itu menandakan viskositas dari pati itu. Dan di situ juga terdapat tangen. Di sini tangen itu menjelaskan kemampuan viskositas dari semi solid. Dan tanda-tanda yang terdapat pada tabel itu menandakan memiliki arti seperti pada gambar yang di bawah itu, di mana Tg max itu merupakan temperatur ketika G itu mencapai pemanasan maksimum during heating, seperti itu. Dan tanda-tanda lainnya teman-teman bisa baca sendiri di situ. Dan dari tabel 2 ini hasilnya apa? Hasilnya selama proses pemanasan berlangsung, yaitu dari 25 sampai 90 derajat Celcius, seperti nanti teman-teman bisa cek di pengertian tanda-tanda tadi, seperti itu ada pemanasan, itu tandanya apa, seperti itu.
Dan di situ menandakan bahwasanya iradiasi sama pemanasan 25-90 derajat Celcius itu amilosa itu mengalami larut, dan iradiasi gelombang microwave dapat merusak stabilitas dari molekul. Dan pada sampel internal HBS MWI itu cenderung memiliki tangge max yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel isolat MWI HBS. Dan hal ini menandakan bahwa berarti bahwa dibandingkan dengan HBS MWI terisolasi, maka sampel MWI HBS di dalam kernel yang internal MWI HBS itu memiliki viskositas yang lebih tinggi daripada elastisitas setelah diberikan perlakuan seperti itu. Kemudian di sini kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu internal molecular structure analysis by chain length distribution. Di sini terdapat tabel 3, yaitu chain length distribution of native and microwave traits Coolest Barley Starts. Di sini teman-teman bisa lihat pada kedua sampel, yang internal sama yang isolate, itu pada weight based chain length distribution-nya yang A, B, B2, dan B3 itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, di mana kita lihat bahwasannya setelah beberapa perlakuan ya, menggunakan perbedaan waktu, menggunakan beberapa perbedaan kekuatan microwave power itu cenderung sama ya, weight based chain length distribution-nya seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, tabel 3 itu menunjukkan bahwa chain length distribution dari chains A dan B itu tidak berubah secara signifikan setelah diberi perlakuan treatment. Teman-teman bisa lihat tadi bahwasanya hasilnya itu tidak mengalami perubahan yang secara signifikan ya. Dan rheological properties yang sebelumnya itu mengalami perubahan signifikan karena setelah treatment, sedangkan chain length distribution itu tidak berubah secara signifikan. Sehingga perlu dilakukan pengukuran dengan menggunakan size escalation chromatography seperti itu. Dan kita memasuki pembahasan terakhir. Di sini ada molecular size distribution determined by size escalation chromatography, di mana terdapat dua gambar ya di sini. Yang gambar pertama itu dari sampel in kernel, dan gambar yang kedua itu dari sampel isolate. Dan dalam jurnal yang saya review itu dijelaskan bahwasannya perubahan struktur molekul pati seperti ukuran dan distribusi ukuran itu masih belum jelas. Dan sehingga di sini tetapi perlu digarisbawahi bahwasannya length of branch change yang A dan B-nya itu secara umumnya, secara dasarnya itu tidak mengalami perubahan ya. Dan tetapi ukuran molekulnya di sini jelas mengalami perubahan, jelas mengalami berkurang. Dengan demikian itu treatment continuous microwave mungkin dapat fokus terhadap struktur helix ganda dan memotong cabang C ya, bukan cabang eksternal dari amilopektin itu sendiri seperti itu. Dan kesimpulan dari jurnal ini adalah microwave irradiation alters ini dapat mengubah sifat rheologi dan struktur molekul dari internal starch dan isolate starch dari Coolest Barley dengan perlakuan kondisi microwave yang berbeda. Dan terjadi perubahan yang signifikan di antara sifat pati internal starch dan isolate starch. Kemudian ada microwave irradiation itu dapat mengubah sifat rheological di antara internal starch dan isolate starch, di mana pada perubahan yang terjadi secara signifikan itu terjadi pada sampel incarnate starch. Dan distribusi panjang rantai A dan rantai B itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sehingga tidak ada kerusakan struktur cabang yang jelas seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Dan apabila dalam penyampaian video ini terdapat kesalahan, baik itu dalam penyampaian tutur kata dan lain hal dan lain sebagainya, saya memohon maaf kepada teman-teman. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Di sini saya Arif Ramadan akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada sesi pertama. Pertanyaannya terdiri dari 4 biji, yaitu yang soal pertama, apa perbedaan dari sampel internal dan isolate dari Hules barley yang digunakan pada pengujian? Pertanyaan kedua, pada pengujian ini digunakan Stedisher dan Dynamic Oscillatory Measurement. Lalu bagaimana prinsip kerja dari metode pengujian tersebut? Yang ketiga, aspek apa saja yang menyebabkan perubahan sifat fisikokimia pada treatment microwave? Dan yang keempat, apakah ada efek negatif dari microwave treatment terhadap Hules barley terhadap tekstur ataupun microwave ataupun kesehatan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa perbedaan dari sampel in-kernel dan isolate dari Hules barley yang digunakan pada pengujian? Perbedaan dari sampel in-kernel dan isolate dari Hules barley yang digunakan pada pengujian adalah dari perlakuan sampel itu sendiri. Pada sampel in-kernel diperoleh dari kernel 100 gram yang direndam dalam 100 gram NaOH semalaman. Setelah itu, cairan dibuang, kernel dicuci, dan digiling dengan air distilasi dan di blender. Lalu, sampel difiltrasi dengan saringan 200 ml. Setelah itu, filtrat yang dihasilkan itu kemudian disentrifugasi pada 3000 rpm selama 15 menit dan lapisan atas abu-abu itu dipisahkan. Pati presipitat kemudian dilakukan suspensi kembali dengan air distilasi dan kemudian disentrifugasi beberapa kali hingga memperoleh pH pada keadaan 7. Selanjutnya, sampel dikeringkan pada 40 derajat Celcius selama 24 jam dan hasil sampel cake itu digiling dan di-screening dengan nilon mesh ukuran 0,15 mikrometer. Sementara itu, pada sampel isolate Hules barley diperoleh dan perlakuan treatment microwave 640, 720, dan 800 watt dengan masing-masing waktu yang diberikan itu 60, 120, dan 180 detik. Jadi ada treatment 640 watt dengan waktu 60, 120, dan 180 detik. Begitu juga seterusnya yang treatment microwave yang dilakukan untuk memperoleh sampel isolate Hules barley. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada pengujian ini digunakan Stedisher dan Dynamic Oscillatory Measurement. Lalu bagaimana prinsip kerja dari metode pengujian tersebut? Nah, jawabannya adalah pada prinsip kerja Stedisher itu flow properties dari pati diukur dengan rheometer. Suspensi yang diperoleh disiapkan dengan rapid viscoanalyzer dan kemudian ditransfer ke rheometer flat dengan celah itu 1000 mikrometer. Dan pasta pati disimpan pada suhu 25 derajat Celcius selama 5 menit dan shear rate dilakukan perhitungan shear rate dari 0,1 ke 1000 per second dan kemudian dari 1000 ke 0,1 per second. Data kemudian dimodelkan dengan persamaan seperti pada gambar di bawah ini. Sementara itu, prinsip kerja dari Dynamic Oscillatory Measurement berdasarkan jurnal yang dijadikan acuan itu Dynamic Oscillatory Measurement itu dihitung dengan rheometer. Strength 2% dan frekuensi 1 Hz digunakan. Sampel pati diencerkan dalam larutan air untuk membuat konsentrasi 20% dan kemudian dituangkan di piring. Suspensi yang terbentuk dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius ke 90 derajat Celcius dan kemudian didinginkan dari 90 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius pada scan rate 2 derajat Celcius per menit. Suhu sampel kemudian dipertahankan pada suhu 25 derajat Celcius selama 5 menit sebelum dihitung dengan frekuensi 0,1 sampai 20 Hz pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi seperti itu prinsip kerja dari metode pengujian yang digunakan pada jurnal penelitian ini. Kemudian kita memasuki pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat. Aspek apa saja yang menyebabkan perubahan sifat fisikokimia pada treatment microwave dan apakah ada efek negatif dari
microwave treatment terhadap hulless barley, terhadap tekstur ataupun kesehatan? Jawabannya adalah perlu digarisbawahi dan dipahami bersama bahwa jurnal ini membahas mengenai microwave irradiation alters the rheological properties and molecular structure of hulless barley starch. Sehingga perubahan fisikokimia dan efek negatif dari microwave treatment bukan menjadi topik bahasan pada jurnal ini. Dengan mempelajari sifat irologi, struktur dari masing-masing produk dapat diketahui, dan hal tersebut dapat dikaitkan dengan proses teknik yang biasanya menyangkut perpindahan massa, panas, dan perpindahan momentum. Pada akhirnya, dengan mengetahui sifat iriologi dari suatu produk atau benda, maka akan kemungkinan untuk memproses produk tersebut. Jadi sifat iriologi itu erat hubungannya dengan viskositas, dengan perpindahan massa, panas, dan perpindahan momentum. Sementara itu, pertanyaan mengenai perubahan sifat fisikokimia dan efek negatif dari perlakuan ini, microwave treatment terhadap hulless barley, terhadap tekstur ataupun kesehatannya, belum dibahas pada jurnal kali ini, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa efeknya. Seperti itu. Dan di sini saya sendiri juga sudah mencari ke beberapa situs jurnal yang dilanggan oleh UGM, seperti Science Direct, di mana pembahasan mengenai perubahan sifat fisikimia pada hulless barley setelah diberi perlakuan microwave treatment dan efek negatif dari microwave treatment terhadap hulless barley terhadap tekstur ataupun kesehatannya masih sedikit dan masih minim. Sehingga saya tidak bisa menjelaskannya terlebih lanjut karena saya takut kesalahan ataupun misinformasi. Mungkin di sini teman-teman yang memiliki atau yang tahu mengenai perubahannya dan efek negatifnya dapat memberitahu kepada saya ataupun kepada teman-teman yang lain mengenai hal ini. Kalau dari saya sendiri, saya belum berani menjawab karena tentunya treatment yang dilakukan pasti berbeda dan karena belum ada yang membahas mana ini, jadi saya juga belum berani menjawabnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada penanya yang telah memberikan pertanyaan dan telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada saya mengenai presentasi saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan nilai terbaik. Amin, amin, rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.